Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kelompok kami tentang fakta pertahanan yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Kendi, Devina, Eriston, dan Natasha. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Kendi. Saudara Kendi dipersilakan. Baiklah, pengertian dari NATO. NATO merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki peran dalam menjaga keamanan secara bersama yang didirikan di tahun 1949 dan merupakan bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang dilaksanakan dan ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April tahun 1949. Sejarah NATO. Di saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Inggris, serta juga Prancis yang mempunyai atau memiliki paham demokrasi liberal bersatu dengan Uni Soviet yang berpaham komunis pada blok sekutu. Secara nyata, demokrasi liberal serta juga ideologi komunisme ini merupakan dua paham yang sama-sama saling bertolak belakang. Namun di dalam Perang Dunia Kedua, paham tersebut kemudian bersatu sebab mempunyai musuh yang sama yakni fasisme. Setelah musuh mereka itu dapat dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan kembali. Pertentangan itu selanjutnya memunculkan dua blok yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet, serta dikenal dengan Perang Dingin. Merupakan suatu organisasi regional yang berfokus terhadap perhatian di dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. NATO ini berdiri disebabkan semakin menyebarnya pengaruh Uni Soviet dengan komunisme di Eropa Barat dan juga adanya persaingan negara superpower yakni Amerika Serikat serta Uni Soviet sesudah Perang Dunia Kedua berakhir. Untuk memperlambat pengaruh paham komunis tersebut, maka negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Islandia, serta juga Portugal sama-sama bertanda tangan pada naskah Perjanjian Atlantik Utara tanggal 4 April 1949 di Brussels, Belgia. Latar belakang terbentuknya NATO yang pertama untuk mencegah terjadinya perang pasca Perang Dunia Kedua, yang kedua menghambat pengaruh dari komunisme yang dilakukan oleh Uni Soviet, yang ketiga persaingan antara paham liberalisme blok Barat dan komunisme blok Timur. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Devina. Struktur organisasi NATO. Yang pertama ada civilian struktur. Ada 3 bagian besar di dalam struktur sipil NATO, yaitu Organisasi Traktat Atlantik Utara, Permanent Representative and National Delegation, perwakilan permanen dan delegasi nasional, dan International Staff atau Staff Internasional atau IS. Kedua, military struktur. Organisasi militer NATO terdiri dari semua aktor militer dan formasi yang terlibat dan digunakan untuk melaksanakan keputusan politik yang memiliki implikasi militer, dikepalai oleh Military Committee yang merupakan otoritas tertinggi NATO dan terdiri dari Kepala Pertahanan NATO. Badan Eksekutif, Staf Militer Internasional, Allied Command Operation atau ACO, dan struktur komando militer serta beberapa struktur lainnya. Yang ketiga, Organization dan Agencies. Agen NATO merupakan bagian penting dari NATO dan merupakan mekanisme penting untuk pengadaan dan kemampuan pertahanan kolektif. Agen NATO berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bersama, logistik dan bentuk layanan lainnya, dukungan dan kerjasama. Tujuan NATO yaitu menciptakan situasi aman dan damai di kawasan Atlantik Utara, melindungi negara Eropa dan Amerika Utara dari pengaruh komunisme,
berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, saling peduli dan membantu permasalahan pertahanan dan keamanan negara anggota NATO. Perluasan NATO. Berakhirnya Perang Dingin tidak menyurutkan hasrat untuk menambah keanggotaan NATO. Dengan masuknya Polandia, Republik Ceko, dan Hungaria pada 1999, dengan perluasan NATO ini, maka perbatasannya jauh bergeser ke timur, langsung bersebelahan dengan Rusia. Masuknya Lituania dalam NATO memberikan rasa aman baginya sesudah pemisahnya dari Uni Soviet pada 1991. Proses perluasan keanggotaan NATO dapat dikategorikan menjadi dua. Masa pertama terjadi Perang Dingin masih berlangsung, sedangkan masa kedua terjadi pada era pasca Perang Dingin. Dapat dikatakan bahwa terdapat dua klasifikasi keanggotaan NATO terkait masa yang menyertainya tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ariston. Oke, yang pertama ada klasifikasi pertama. Klasifikasi pertama yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, yang menurut istilah Rumsfeld disebut Whole Europe, yang meliputi negara-negara Eropa kontinental seperti Prancis, Belgia, Belanda, Italia, Jerman Barat, dan lainnya. Negara-negara pada klasifikasi ini syarat akan muatan politis yang berideologikan demokrasi, liberalis, dan pasar bebas. Yang kedua, ada klasifikasi kedua. Sedangkan pada klasifikasi yang kedua, negara-negara tersebut dinamakan the New Europe, yang merupakan negara-negara ex-pecahan Uni Soviet dan sedang mengalami transisi ke arah yang lebih demokratis. Negara anggota NATO. Negara pendiri NATO. Yang pertama ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, Portugal. Negara yang bergabung di masa Perang Dingin, Yunani, Turki, Jerman, Spanyol. Negara yang bergabung setelah Perang Dingin, Republik Ceko, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, Montenegro. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Natasha. Baiklah, di sini saya akan menyambung dari Ariston, pengertian Fakta Warsawa. Fakta Warsawa atau Warsaw Pact merupakan sebuah aliansi perlawanan kolektif yang ditandatangani di Warsaw, Polandia antara Uni Soviet dan 7 negara satelit dari Eropa Tengah dan Eropa Timur. Fakta Warsawa merupakan the military complement untuk Council for Mutual Economic Assistance atau COMECON, sebuah organisasi ekonomi regional untuk negara-negara sosialis dari Eropa Tengah dan Timur. Fakta ini dibuat sebagai reaksi dari integrasi Jerman Barat kepada NATO yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Fakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara Blok Timur di Warsawa, Polandia. Pembentukan Fakta Warsawa. Gagasan pembentukan Fakta Warsawa pada awalnya diusulkan oleh Perdana Menteri Uni Soviet bernama Nikita Khrushchev. Realisasi pembentukan Fakta Warsawa dilaksanakan melalui pertemuan antara negara Blok Timur di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pertemuan tersebut menghasilkan Pact of Mutual Assistance and Unifying Command atau PMAUC atau yang sering disebut dengan Fakta Warsawa. Negara yang tergabung ke dalam Fakta Warsawa. Yang pertama itu ada Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania.
latar belakang pembentukan Fakta Warsawa tidak dapat terlepas dari keputusan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendirikan aliansi pertahanan NATO. Pembentukan Fakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer atau remiliterisasi Jerman Barat dengan memasukkannya ke aliansi NATO. Ini sambung. Struktur organisasi Fakta Warsawa. Fakta Warsawa adalah penyambung nominal ke NATO di benua Eropa. Tidak seperti NATO, Fakta Warsawa tidak memiliki struktur organisasi. Tujuan Fakta Warsawa. Yang pertama, mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO. Kedua, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur. Yang ketiga, saling membantu jika salah satu negara anggota Fakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Pembubaran Fakta Warsawa. Pembubaran Fakta Warsawa berkaitan dengan krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an. Krisis tersebut disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur, serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara komunis menyebabkan perpecahan internal pada Fakta Warsawa. Akhirnya Fakta Warsawa secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Fakta Warsawa di kota Praha, Ceko. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya, North Atlantic Treaty Organization merupakan sebuah organisasi keamanan regional negara-negara di kawasan utara Samudra Atlantik berbasis collective defense yang terbentuk pada tanggal 4 April 1949. NATO didirikan sebagai akibat meluas pengaruh Uni Soviet. Dari Fakta Warsawa atau Warsaw Pact merupakan sebuah aliansi perlawanan kolektif yang ditandatangani di Warsaw, Polandia antara Uni Soviet dan 7 negara satelit dari Eropa Tengah dan Eropa Timur. Fakta Warsawa sebagai suatu reaksi yang diberikan pihak Eropa yang memerlukan pertahanan yang kuat dan efektif terhadap ancaman Uni Soviet dan dibentuk untuk melindungi sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa Barat dari kemungkinan serangan Soviet karena Eropa masih sangat rapuh dalam bidang pertahanan keamanannya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.